Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa kembali bertatap muka di dalam kelas ini, yakni pada kegiatan proses belajar mengajar. Salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga dan ahli warisnya, dan sampai kepada kita semua umatnya yang setia hingga akhir zaman. Ya, baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu mari kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelas, ya, Bapak Sunardin, ya, adik Sunardin, ya, dipersilakan. Ya, sebelum kita belajar, mari kita berdoa agar pembelajaran kita mendapatkan hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Bizikni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Terima kasih adik Sunardin. Ya, baik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas, kita sudah masuk di bab 13 dan kita akan membahas tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Ya, ada yang bisa ulang? Baik Pak, pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Ya, di bab berapa ini, adik Sunardin? Ya, bab 13. Ya, baik. Berikut tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yakni ada dua, yaitu peserta didik mampu menjelaskan kemajuan Islam pada masa Bani Abbasiyah dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah dengan benar. Ya. Kemudian ya, yang pertama kita akan belajar tentang pemerintahan Daulah Abbasiyah. Perlu kita ketahui bahwa pemerintahan Daulah Abbasiyah merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya dari Bani Umayyah. Kemudian pendiri dari Daulah Abbasiyah ini adalah Abdullah Al-Saffah bin Muhammad bin
Ali ibn Abdul ibn Al-Abbas. Kemudian pola pemerintahan yang diterapkan oleh Daulah Abbasiyah berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Dan kekuasaannya berlangsung dalam rentang waktu yang cukup panjang, yaitu dari tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai dengan 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Kemudian mari kita mengenal apa itu Daulah Abbasiyah, atau mari kita mengenal Daulah Abbasiyah. Sebelum kita lanjut, ada yang bisa ulang di halaman pertama, yaitu tentang pemerintahan Daulah Abbasiyah. Apakah ada yang bisa menjelaskan sedikit sebelum kita lanjut? Ya, nah Marjan bisa. Pak, ya, jadi Daulah Abbasiyah itu Pak, pemerintahannya cukup lama. Bapak lama, dari abad 130 Hijriah sampai dengan 656. Cukup lama Pak penjelasannya Bapak. Bisa saya dapat pelajaran atau pembahasan dari Bapak. Itu Pak. Ya, baik. Saya rasa mungkin sudah jelas ya. Ya Pak. Ya, terima kasih. Jelas, Pak. Ya, baik, kita lanjut ke yang berikut. Mari mengenal Daulah Abbasiyah. Berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politik, para sejarawan biasanya membagi masa pemerintahan Daulah Abbasiyah menjadi 5 periode. Berapa periode? Pak. Ya, 5. Yang pertama, periode pertama pada tahun 132 sampai 232 Hijriah atau 750 sampai 847 Masehi. Periode ini disebut dengan periode pengaruh Arab dan Persia pertama. Kemudian periode kedua. Periode kedua pada tahun 232 Hijriah atau sampai 334 Hijriah atau 847 sampai 945 Masehi. Pada periode ini disebut dengan periode pengaruh Turki pertama. Kemudian yang berikut periode ketiga, yakni pada tahun 334 sampai 447 Hijriah atau 945 sampai 1055 Masehi. Pada periode ini disebut dengan masa kekuasaan dinasti Bani Buwiyah dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah. Periode ini disebut juga dengan pengaruh Persia kedua. Ya, kalau periode pertama itu adalah periode pengaruh Arab dan Persia pertama. Sedangkan yang ketiga adalah periode yang ketiga itu membahas tentang pengaruh Persia kedua. Kemudian periode yang berikut, yang keempat, pada tahun 447 sampai 590 Hijriah atau 1055
1055 Masehi, yaitu masa kekuasaan Daulah Bani Saljuk dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah. Biasanya disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua, di bawah kendali Kesultanan Saljuk Salajikoh Al-Kubra Saljuk atau Saljuk Agung. Ya, periode keempat ini itu membahas tentang pengaruh Turki yang kedua. Kemudian periode yang kelima, pada tahun 590 sampai 656 Hijriah atau 1194 sampai 1258 Masehi. Pada masa ini, masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad dan diakhiri oleh invasi dari bangsa Mongol. Ya, ini adalah merupakan periode-periode pada masa Daulah Abbasiyah, pada masa kepemimpinan Daulah Abbasiyah, yaitu ada 5 periode. Coba Haidir, bisa disebutkan periode yang ketiga? Dinasti dalam pemerintahan Khalifah Bani Abbasiyah. Jadi dengan masa pengaruh Persia kedua. Ya, terima kasih Haidir. Bagus sekali penyampaiannya. Ya, kemudian kita lanjut yang berikut. Kemudian Daulah Abbasiyah mengalami keemasan pada masa diperintah oleh Khalifah Harun ar-Rasyid tahun 786 sampai 809 Masehi dan putranya Al-Ma'un pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Harun ar-Rasyid adalah seorang khalifah yang adil dan memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan layanan kesehatan, dia mendirikan rumah sakit, lembaga pendidikan dokter, dan farmasi. Pada masa pemerintahannya, sudah terdapat paling sekitar 800 dokter. Ya, ternyata pada masa dahulu itu sudah banyak dokter. Pada waktu itu, kesejahteraan sosial dan kesehatan menjadi perhatian serius pemerintah. Untuk mendukung terwujudnya kemajuan tersebut, pemerintah mendorong ilmu pengetahuan melalui sektor pendidikan. Ya, berikut ini adalah penjelasan tentang masa keemasan Daulah Abbasiyah, yaitu yang dipimpin oleh pemerintah Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'un. Pada masa keemasan ini begitu banyak pemimpin ini memiliki jiwa sosial yang tinggi. Bagaimana dia meningkatkan kesejahteraan dan layanan kesehatan, seperti membuat rumah sakit, lembaga pendidikan, menciptakan banyak dokter dan farmasi-farmasi. Ya, kemudian yang berikut perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Pendidikan dan ilmu pengetahuan berlanjut pada saat Daulah Abbasiyah dipimpin oleh Khalifah Al-Ma'un. Khalifah Al-Ma'un adalah khalifah setelah Harun ar-Rasyid. Al-Ma'un juga dikenal sebagai khalifah yang sangat cinta kepada ilmu filsafat. Pada masa pemerintahannya, penerjemah buku-buku asing digalakan
untuk keperluan penerjemahan ini, ia mendirikan lembaga yang bernama Baitul Hikmah sebagai pusat penerjemahan sekaligus berfungsi sebagai perguruan tinggi dan dengan perpustakaan besar. Ya, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah ini yakni berkembang di masa setelah Khalifah Harun ar-Rasyid, yaitu Khalifah Al-Ma'un. Waktunya, mohon maaf. Ya, baik Bu. Kemudian yang berikut, bidang-bidang pada ilmu pada masa Daulah Abbasiyah. Yang pertama itu bidang ilmu filsafat yang dikembangkan oleh Abu An-Nasir. Kemudian yang kedua bidang ilmu kedokteran, yakni Jabir bin Hayyan. Kemudian bidang ilmu matematika, Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Di bidang ilmu falak, Abu Masyar al-Falaki. Bidang ilmu astronomi, Al-Farazi. Bidang ilmu tafsir, ilmu Jarir. Bidang ilmu hadis, Imam Bukhari, dan lain sebagainya. Ya, itulah ilmu-ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa Daulah Abbasiyah beserta para cendekiawan-cendekiawannya. Kemudian yang berikut, perkembangan kebudayaan pada masa Bani Abbasiyah. Pusat peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah adalah yang pertama kota Baghdad, merupakan ibu kota negara kerajaan Abbasiyah yang didirikan oleh Khalifah Abu Ja'far al-Mansur pada tahun 754 sampai 775 Masehi. Kota ini terletak di tepian Sungai Tigris. Masa keemasan kota Baghdad terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid pada tahun 786 sampai 809 Masehi dan anaknya Al-Ma'un pada tahun 813 dan 833 Masehi. Kemudian yang kedua kota Samarra, letaknya di sebelah timur Sungai Tigris yang berjarak kurang lebih 60 km dari kota Baghdad. Di kota ini terdapat 17 istana mungil yang menjadi contoh seni bangunan Islam di kota-kota lain. Ya, inilah penjelasan tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Untuk anak-anakku, ada yang kurang jelas atau ada yang ingin bertanya? Sudah jelas Pak, sudah jelas Pak. Ya, Alhamdulillah. Berarti sudah mengerti semua ya? Iya Pak. Bagaimana pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah, perkembangannya bagaimana, dan ilmu-ilmu apa yang berkembang pada masa itu, dan siapa semua cendekiawan-cendekiawan pada masa itu. Mungkin pertemuan kali ini sudah jelas ya pada pembelajaran tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Sebelum kita keluar, Bapak akan memberikan tugas terlebih dahulu dan akan di-store pada kesempatan berikutnya. Ya, tugasnya adalah esai 5 nomor ya. Disediakan bukunya selembar, kemudian dikumpul, dikerjakan di rumah, kemudian dikumpul setelah nanti pertemuan berikutnya. Ya, sebelum kita keluar, mari Bapak absen dulu ya. Nah, Haidir. Ya, ingat waktu ya. Ya, Supriyono. Ya. Ya. Terima kasih anak-anakku pada pertemuan
pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa mengerti apa yang Bapak jelaskan pada kesempatan kali ini. Kita akan bertemu di hari berikutnya, yaitu pembelajaran berikutnya. Ya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dinormalkan share screen-nya. Ya, baik, Pak.